Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, malam ini malam 27. Sebagian sahabat dan juga sebagian ulama menganggap bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah, tetap pada satu malam saja. Maka banyak dari kalangan sahabat dan juga para ulama yang menganggap malam 27 itu adalah malam paten untuk Lailatul Qadar. Ya, didukung dengan beberapa dalil. Meskipun ya kita menguatkan, lebih banyak ulama yang menguatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil juga. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa di malam ke-21, 23, 25, 27, 29 atau malam-malam yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita berusaha menggunakan malam-malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan salat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ibadah yang sifatnya adalah zikir, ya. Zikir yang artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua zikir kita disuruh untuk memelankan. Tidak semua zikir kita disuruh untuk mengeraskan. Tetapi di sana ada bagian-bagian di mana kita disuruh untuk memelankan, kita disuruh untuk mengeraskan, atau bahkan disuruh pas, ya, sedang-sedang saja. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika melewati rumah Umar ibn Khattab, mendengar bacaan Umar mengeraskan suaranya, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat pelan membaca ketika salat malam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar supaya dipelankan dan Abu Bakar supaya agak dikeraskan sedikit, ya. Dan bagian yang sifatnya adalah munajat. Munajat itu artinya bisik-bisik. Munajat, ya. Kita sering menyebutkan munajat, bermunajat kepada Allah. Apa itu munajat? Munajat itu artinya berbisik-bisik. Kalau orang bisik-bisik itu berarti pakai suara apa? Suara yang pelan, ya. Pelan itu bukan berarti nggak ada suaranya sama sekali. Jadi suara yang hanya kita dengar sendiri, ya, oleh telinga kita, itu, ya. Jadi bukan suara hati, bukan. Sebagian orang berdoa atau bahkan ketika sholat takbirnya itu dimasukkan di hati saja, mulutnya diam saja, maka ini salah, ini tidak sah sholatnya, ya. Maka harus diucapkan dengan lisan, ya. Kalau takbiratul ihram, usahakan ada suara meskipun sedikit, ya, supaya kita itu yakin bahwasanya kita sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam sholat, ya. Allahu Akbar, gitu, ya. Nah, zikir ini ada yang sifatnya tadi munajat, ada yang sifatnya adalah munajat artinya bisik-bisik tadi. Ada juga yang sifatnya munadat atau maslahat, yaitu isma', ya. Munadat itu artinya panggilan, atau masalah isma', ya, memperdengarkan. Jadi kalau judulnya adalah zikir yang digunakan untuk memanggil, maka tentu ini dengan apa? Dengan keras. Atau tujuannya adalah untuk memperdengarkan orang lain, maka ini juga dengan apa? Dengan keras, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau pernah iktikaf di masjid, kemudian beliau melihat atau mendengar para sahabat itu sholat atau baca Al-Quran saling mengencangkan bacaannya. Ini sering kita sampaikan ini berkali-kali supaya kita faham, ya. Ini hadis ini sering kita sampaikan. Jadi beliau mendengarkan para sahabat mengeraskan suaranya ketika ngaji. Di mana? Di masjid. Ngaji itu buruk atau baik? Baik, ya. Kemudian Nabi SAW membuka tabirnya dan berkata kepada sahabat, apa yang beliau katakan? Oh, kalian bagus, majunya hebat, kenceng-kencengan, atau gimana? Ya,
Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Ala kullukum munajin rabbahu. Kalian itu semua sedang bermunajat kepada Allah, ya, sedang meminta, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'dhi ba'dukum ba'dha, maka janganlah kalian itu saling mengganggu. Coba, orang baca Quran dibilang apa? Mengganggu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang bilang gimana? Wah, ini kesetanan kayaknya orangnya nih. Kepanasan dengan bacaan Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, orang ngaji baca Quran di masjid keras-kerasan, sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur. Ya, kalian itu sedang masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saling mengganggu. Wala yarfa' ba'dukum ba'dha fil qiraah. Jangan saling mengeraskan salah satu sebagian yang lain dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, ini yang sering tidak difahami atau tidak mau memahami atau disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin, ya. Nah, ini bisa difahami ini hadisnya, ya. Baik. Dan juga diantaranya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ini hadis kalau masalah Abu Musa, riwayat Muslim. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum melewati suatu jalan yang menanjak, ya, jalan nanjak berarti berat, ya kan? Maka salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat tanjakan itu bertakbir, Allahu Akbar. Ini para sahabat radhiyallahu anhum takbirnya kencang, Allahu Akbar gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka lagi, ditegur mereka ini, ya, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri, ya. Jadi zikir itu udah biasa saja sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ada orang yang zikir sampai ngotot uratnya sampai keluar gitu, ya, sampai batuk-batuk, sampai apa istilahnya, ya, kayak matanya mau copot kan gitu. Ya, itulah yang tidak bisa ditirukan gayanya oleh orang lain, standar orang lain. Nah, ini termasuk bagian dari ghulu, ya. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat yang zikir ataupun membaca Al-Quran, kasihanilah diri kalian sendiri, fa innakum la tad'unal asam, ya. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada zat yang nggak bisa dengar, tetapi kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, ya. Kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Nah, sekarang contoh ibadah yang sifatnya munadat, panggilan. Apa contohnya? Azan. Azan, kalau azan kita pelanin gimana? Ya, orang azan pakai mic, kemudian micnya ditutup, dia azannya pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena sedang bermunajat kepada Allah, dia bilang gitu. Benar atau salah ini? Salah, kita bilang salah. Ya, seharusnya keras, bukan dipelankan. Tapi memang ada bagian yang namanya tarjih, ya. Ada azan Abi Mahdhurah yang namanya tarjih. Tarjih itu apa? Nah, ini ada pembahasan lagi, tarjih, ya. Mungkin sama ustaz lain mungkin, ya. Nah, ini adzan adalah ibadah yang diperintahkan untuk dikeraskan. Contoh yang lain, khutbah. Khutbah itu zikir, ya. Kenapa kita sebut zikir? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, maka Jumatan itu dimulai dengan apa? Khutbah. Maka para ulama menyebut zikir ini adalah apa? Khutbah Jum'ah. Gimana khutbah Jum'ah? Pelan atau dikeraskan? Nabi SAW ketika khutbah seperti munziru jaishin, seorang panglima yang sedang memperingatkan pasukannya, ya, ayo maju, ayo serang, gitu, ya. Ini Nabi Muhammad SAW, ya, ketika berkhutbah.
Demikian juga ketika seseorang menjadi imam. Ya, ketika seorang menjadi imam, maka perlu untuk mengeraskan suaranya supaya makmumnya ini mendengar. Tentunya di bagian-bagian tertentu. Karena imam itu tidak semuanya dikeraskan. Yang dikeraskan itu takbir, baca Al-Fatihah dan baca surat di rakaat pertama dan kedua dalam sholat maghrib isya misalkan ya. Nah sekarang nih kalau sholat saja, sholat isya, kita sholat isya ya kan? Sholat isya kita disunahkan untuk mengeraskan suara kita di 2 rakaat pertama. Betul atau tidak? Betul. Ini sunnah hukumnya kata para ulama. Ya. Dan memelankan di 2 rakaat terakhir. Sekarang kita balik. Ya, boleh nggak? Kan tadi dibilang sunnah. Nih kita balik sekarang nih. Jadi 2 rakaat pertama kita baca pelan. 2 rakaat berikutnya kita baca kencang. Wah nanti heboh. Kita praktekkan di sini. Wah dicap ini. Wah ini aliran sesat. Betul ya? Nah, apa maksudnya di sini? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Kita beribadah kepada Allah tidak hanya bermodalkan semangat saja. Ya, apalagi dibarengi dengan hawa nafsu, apalagi dibarengi dengan mengganggu orang lain. Ada kisah nyata. Ada seseorang sangat dibenci oleh tetangganya sampai tetangganya ini pergi karena ngontrak ya, berdekatan. Apa ini tetangga ini? Jadi tetangga ini bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, pengajian. Jadi yang dia dengerin itu selalu pengajian, baik atau tidak? Baik. Ya, maka dikencengin sama dia, pakai sound di jalan supaya orang-orang denger. Ya, di waktu-waktu pokoknya waktu apa saja itu suka dengerin pengajian, di setel. Sampai ini tetangganya ya pengen tidur, istirahat, susah. Ada anak kecilnya juga mungkin terganggu dan lain sebagainya. Suka atau tidak kira-kira? Ya, nggak suka. Merasa terganggu boleh nggak dalam hal ini? Boleh. Hah? Haram atau boleh? Boleh. Halal. Kagak ada yang jawab ini. Yang jawab cuma satu. Baik. Nah, sampai tetangganya ini merasa terganggu kemudian pergi nyari kontrakan lain. Ini perbuatan yang tadi nyetel kenceng-kenceng bener atau salah kira-kira? Salah. Salah ya. Kayaknya ragu-ragu ini jawabnya. Baik, salah ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang lebih parah lagi orang nyetel musik kenceng-kenceng. Ya. Tapi biasanya orang nyetel musik kenceng-kenceng di waktu adzan, waktu sholat, kalau kita tegur tuh nerima dia, tahu, sadar, ya. Tapi kalau yang haji ini yang susah malahan, gitu. Ala kullukum munajin rabbahu. Kalian semua itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah saling mengganggu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib kita witirnya langsung 3 enggak apa-apa ya? Langsung 3 saja. 1 salam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس اللهم إنا